Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imran Lamalo, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTQ Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 25172032. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Badumpayan kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru, sangat senang sekali bertemu dengan anak kalian yang sangat luar biasa untuk belajar pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita belajar, Bapak mengajak dari semua untuk berdoa. Nah, dalam berdoa ini kita berdoa bersama. Bapak perintahkan salah satu siswa-siswi yang kalian mengaku ke depan untuk memimpin doa. Ada yang mau? Nah, silakan memimpin doa. Bagus. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita Bapak lihat dulu, perhatikan dulu kehadiran. Nah, jika ada kalian ada teman-teman yang kurang sehat dan sehingga tidak bisa datang ke sekolah, tolong sampaikan kepada Bapak ya. Nanti dengar Bapak sebutkan namanya satu-satu ya. Aldi, Alfan, Hadir. Alimun, Hadir. Hikmah, Hadir. Terima kasih sudah mendengarkan suara Bapak ya. Dan suaminya dipanggil namanya ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Bapak ini sudah terhadir kehadiran tentang anak-anak semuanya, maka selanjutnya Bapak melihat kesiapan. Coba berdiri dulu, silakan anak-anak berdiri. Nah, berdiri. Kita sudah rapi bikin penyuatu. Mana berdiri yang cantik? Ya, dan kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Ayo, Bapak yang mohon anak-anak untuk berdiri. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita doa ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Bapak Guru mengajak kalian semua untuk menyanyi.
Kita renungkan betapa luasnya alam semesta ini, ya, yang Allah ciptakan. Selanjutnya, sebagai umat Islam, Muslim, ya, yang merasa ingin mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, juga tidak lupa untuk selalu mengirimkan salawat kepada beliau. Dimulai 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini Bapak akan mengajari kalian untuk materi pendidikan agama Islam, ya. Pada minggu yang lalu kita belajar saling memaafkan. Dan sudah pernah anak-anak hari ini pembelajaran kita, materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang halal dan haram. Anak-anak, kira-kira apa makanan kesukaan kalian atau makanan favorit kalian? Ayo sebutkan apa saja. Apa? Ayam, daging ayam. Apa lagi? Sayur. Apa lagi? Buah, iya. Nah, anak-anakku, jadi materi kita hari ini Bapak akan sampaikan tujuan, ya, tujuan kita belajar. Nah, anak-anak, dalam belajar ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Pertama, siswa-siswi mampu menjelaskan pengertian halal dan pengertian haram, serta anak-anak juga mampu mencari ayat-ayat yang menjadi sumber hukum, ya, halalnya makanan halal dan haram dalam Al-Quran. Oke. Nah, anak-anakku, setelah Bapak sampaikan tentang tujuan, ya, pelajaran hari ini, nah, ada manfaat. Apa sih manfaatnya kalau kita belajar hari ini? Nah, manfaatnya yaitu anak-anak akan mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai tentang halal dan haram, ya, makanan yang halal dan haram, kemudian mengetahui ayat-ayatnya yang menjadi landasan tentang halalnya makanan yang halal dan haram, serta kita menjadi orang-orang yang sehat karena mengkonsumsi atau makan makanan yang bersih dan halal. Nah, ada pun langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak Guru akan menyampaikan apa langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Guru akan memberikan gambar atau video, ya. Nanti di dalam gambar itu atau video yang ditampilkan, kalian akan menyimak, ya, paham baik-baik, ya. Nanti Bapak akan tanya apa yang kalian paham, kalian lihat dan gambar dan video itu. Nah, anak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada inti materi. Nah, anak-anak perhatikan video ini. Juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan yang pertama. Apa ini? Beruang. Halal. Oke, jawabannya adalah halal. Karena hewan darat yang memiliki taring sifatnya halal untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya.
Hewan yang kedua, bebek. Apa bebek apa? Halal halal. Iya, halal. Bebek itu adalah halal. Tidak ada dalil mengatakan bebek itu halal asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Hewan yang ketiga, kuda. Udah, halal apa haram? Ayo. Haram apa halal? Oke, jawabannya adalah halal. Tetapi daging kuda adalah makruh tanzih. Dengan kata lain, meski diperbolehkan memakan daging kuda, namun sih disarankan lebih baik tidak makan ya. Hewan yang keempat, Ya, jawab dulu kita. kucing. Hewan ini halal apa haram? Oke, kita lihat. Halal apa haram ini? Yeay, jawabannya adalah halal. Sama seperti bulan sebelumnya, hewan predator darat yang memiliki taring itu dikategorikan halal. Lagian kan kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Hewan yang kelima, Selanjutnya hewan ini. kelelawar. Ah, halal apa haram? Oke, jawabannya kelelawar itu halal karena bisa disamakan dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar, sehingga kelelawar dianggap haram untuk dikonsumsi. Nah, dari nomor 1 sampai 5, kamu berbeda apa nih? Share di komen ya. Oke. Jadi anak-anak sudah melihat gambar yang Bapak tampilkan tadi sudah? Nah, jadi kira-kira melalui gambar tadi makanan yang halal itu apa-apa saja? Bebek halal, yang halal dulu. Yang halal apa-apa saja? Apa lagi? Ya, apa sapi? Apa lagi? Sapi. Terus apa lagi? Nah, apa lagi? Nah, selain daging-daging. Ikan. Itu halal. Nah, oke, itu makanan yang halal. Ya, itu makanan yang halal. Nah, ada pertanyaan lagi. Melalui gambar tadi yang ditampilkan tadi, makanan apa yang haram? Apa pesan yang haram? Nah, apa lagi? Apa? Jerawat. Apa lagi? Nah, jadi anak-anak, kenapa semua itu ya itu diharamkan? Karena ada kriteria makanan yang haram itu. Nah, kalau binatang yang bertaring itu nah, apa saja yang bertaring dari itu? Ya, kalian lawan sesuatu. Apa tadi? Apa lagi yang bertaring? Kucing. Ya, harimau. Oh. Nah, tuh. Kira-kira kalau itu makanan meskipun halal, ya, seperti bebek, halal, ya, zatnya halal. Kira-kira dia bisa menjadi haram? Kenapa? Ya, jika ya, ada lagi apa lagi? Jika tidak disembelih dengan baik, mungkin disembelih bukan di lehernya ya, atau dipotong di mana? Kakinya. Nah, selain apa lagi? Nah, jika
Jika bebek dengan hewan itu disembelih bukan nama Allah. Tahu? Pukul saja. Pukul. Kalau saya begini, haram apa haram? Haram. Nah selain itu, kira-kira telur bebek itu haram apa halal? Telur bebek halal apa haram? Halal. Tapi telur bebek itu bisa menjadi haram. Kenapa? Ayo. Ya, apalagi bila telur bebek itu dicuri, apalagi? Dia menetas. Telur bebek sudah menetas. Ya, udah put. Apalagi? Ayo, apalagi? Telur bebek. Halo. Ya, Bapak tanyakan ke Bapak. Telur puyuh itu halal apa haram? Tapi ya, jadi telur puyuh juga itu bisa menjadi haram. Kenapa bisa menjadi haram? Kalau dicuri di mana? Pasar. Ya, sampai setengah tahun orang masuk di pasar nih. Pura-pura jalan dari tuan bajakan. Besok ambil, isi kantong begini dulu. Jadi mencuri itu berdosa. Selanjutnya, oke. Jadi anak-anak, semua makanan itu, apakah semua makanan itu bisa dimakan? Tidak. Meskipun itu halal ya, tapi tidak juga semuanya itu yang halal bisa menjadi haram. Caranya kalau memperolehnya tidak baik. Kalau dia curi, itu tidak boleh ya. Nah, anak-anak, itu yang halal, karena yang halal zatnya, halal cara memperolehnya, ya. Itu. Nah, selanjutnya yang haram. Yang haram itu haram. Kalau Allah katakan yang halal itu tetap halal. Yang haram itu tetap haram. Dan jangan kamu memperadu kedua-duanya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Tepuk pramuka. Selanjutnya, Bapak mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi ini yaitu diskusi kelompok. Bapak sekalian yang tetap semangat. Nah, untuk meningkatkan badan supaya badan sehat, mari kita olahraga dulu. Gerakan badan ya, kesenangan badan. Oke, lakukan. As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-hadis ini berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak,
siswanya. Mengapa ada makanan yang dibolehkan dimakan dan mengapa ada makanan yang tidak boleh dimakan? Nah, makanan yang boleh dimakan, ya, ini makanan yang halal karena diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia, makanlah semua makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, ya. Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai Nah, anak-anak, itulah pemaparan dari Bapak, ya. Sekarang anak-anak ada yang bisa tampil presentasi? Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video yang tadi. Halal artinya boleh atau dibolehkan. 2. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. 5. Hukum halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan atau diterangkan oleh Rasulullah SAW. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak mengajak kalian untuk mempraktekkan atau memperagakan jual beli di pasar. Nah, jual beli di pasar tradisional tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Silakan. Penjual dan ini adalah pembeli. Jadi kalian penjual yang menjual barang yang dijual. Nah, yang ini adalah pembeli makanan. Silakan. Daging. Oke, kita semua. Oke, jadi kebanyakan anak kita semua barang ini halal. Jadi semua itu sama makan. Nah, anak-anak, kalian sudah mempresentasikan tradisional tentang makanan yang halal dan yang haram. Ya, berikan aplaus yang meriah. Nah, anak-anakku, masih tetap semangat? Setelah kalian mempresentasikan dan bertanya dan sudah melaksanakan praktek dan jual beli tradisional makanan dan minuman, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada siswa-siswi, ya, untuk mengerjakannya.
Ya, nanti kita ya. Oke, sekarang kerjakan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang hebat. Nah, setelah kita mempresentasikan dan sudah memperagakan yang telah diwakili. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, maka Bapak akan mempersilakan salah satu di antara siswa-siswi untuk menyebutkan materi kita pada hari ini. Silakan ya, silakan. Hai manusia, makanlah seluruh makanan yang ada di bumi. Makanlah segala makanan yang ada di bumi. Tetapi ingat, ya, yang halal dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya, musuh yang nyata bagi itu. Nah, terima kasih. Ya, anak-anak, itulah yang Bapak sampaikan kepada kalian semua. Nah, anak-anak sekalian, ya, mulai hari ini, nah, perhatikan. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, Bapak sampaikan kepada anak-anak, dengar ya, kita dalam hati, pikiran hati, bahwa anak-anak mulai hari ini memiliki keyakinan, kepercayaan, ya, kesadaran untuk membiasakan memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Terima kasih. Nah, atas segala perhatiannya, anak-anak sudah bersama dengan Pak Guru. Ya, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaatnya bagi anak-anak dan Pak Guru juga semuanya dan menjadi pahala bagi kita semua. Amin. Nah, pada hari ini itulah materi yang mau sampaikan kepada anak-anak dan menandakan berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk para sebelum pelajaran ini, Bapak minta salah satu anak-anak yang pimpin doa setelah belajar. Ada? Oke, ada? Silakan. Ya, pimpin doa setelah belajar. Nah, oke, silakan ada. Pimpin doa setelah belajar. Silakan. Sama-sama ya. Dan semoga akhir pertemuan kita pada hari ini, ya, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi